Kali ini dokter akan berbicara tentang pikiran bawah sadar dan daerah critical area. Oke, dokter akan memberikan suatu contoh yang ini realita terjadi pada pasiennya dokter. Ada seorang putri ya, anak gadis usianya kurang lebih 18 tahun dari suatu keluarga ya. Tetapi ada keanehan yang terjadi, si gadis ini di usia 18 tahun, 1 tahun terakhir dia mampu melihat makhluk gaib berupa kuntilanak yang ada di anak tangga rumah mereka. Nah, karena yang melihat ini cuma anak gadis ini, sedangkan satu keluarga tak mampu melihat, maka satu keluarga itu menjadi ketakutan. Sebenarnya si anak gadis juga ketakutan sih karena dia memiliki kemampuan melihat makhluk gaib tersebut. Oke. Nah, permasalahannya kenapa anak gadis itu bisa melihat kuntilanak yang orang lain tidak lihat. Sebenarnya disinilah kunci dari pikiran bawah sadar dan critical area. Nah, ternyata anak gadis ini memiliki masa kecilnya itu hidup dengan kakek dan neneknya. Jadi ketika dia berumur di bawah 7 tahun, ya di bawah 7 tahun, ini selalu diberikan ide atau gagasan, sebenarnya itu berupa sugesti yang diberikan oleh nenek dan kakeknya berupa, kita kasih nama Siti saja ya. Siti, kamu ini memiliki kemampuan sama seperti kakeknya nenek gitu ya. Kakeknya nenek yang dulu dia mampu melihat makhluk gaib, makhluk halus. Nah, karena cerita ini diulang-ulang terus dan anak ini belum berumur 7 tahun, maka apa yang dikatakan oleh nenek dan kakeknya ini mampu menembus pikiran bawah sadarnya. Karena pikiran bawah sadar itu sebenarnya sudah terbentuk sejak anak itu baru lahir. Cuma critical area-nya itu baru muncul ketika dia berusia 7 tahun ke atas. Jadi sugesti apapun yang diterima oleh si bayi sampai dia berumur 7 tahun itu tidak melewati critical area, langsung tertanam di pikiran bawah sadar. Manifestasinya ketika anak ini besar, kemungkinan besar kakek neneknya sudah tidak ada, tapi sugesti yang diberikan oleh si nenek dan si kakek itu manifestasi di usia dia besar. Kenapa? Sugesti yang tertanam di pikiran bawah sadar itu menjadi keyakinan, menjadi belief, menjadi kepercayaannya bahwa dia memiliki kemampuan indera keenam. Makanya dia manifestasi, dia berimajinasi seolah-olah si anak ini melihat kuntilanak yang ada di rumah tersebut. Nah, maka itu ketika kita anak di bawah 7 tahun, sebaiknya kita memberikan ide atau gagasan sesuatu yang positif. Misalnya, kita bilang, nanti rajin belajar ya, jadi anak yang pintar. Kalau jadi anak pintar, nanti jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, atau apa saja. Yang penting, ide kita, gagasan kita itu bersifat positif yang bisa menjadi motivasi dia untuk lebih giat dalam hal belajar. Nah, bagaimana kita yang sudah terlanjur memberikan sugesti negatif dan sudah bermanifestasi pada usia dewasa, kita melakukan reframing, kemudian maknanya kita ubah. Jadi di situ dokter akan melakukan hipnoterapi, dokter seolah-olah dokter mengikuti apa yang dipercaya oleh si anak gadis itu. Lalu dokter bilang bahwa ilmunya itu bisa hilang ketika dia mau melepaskan ilmunya tersebut. Nah, ketika dia bilang mau, maka dokter akan mengambilnya dan membuangnya. Tapi dokter lakukan ketika si anak gadis itu dalam keadaan trans, artinya berada dikuasai oleh pikiran bawah sadarnya. Oke, jadi rekan-rekan,
Ketika anak kita di bawah 7 tahun, kita harus hati-hati ketika kita berbicara, karena apapun kata-kata kita, walaupun itu main-main, bisa saja kata-kata itu masuk ke pikiran bawah sadarnya si anak. Karena pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan apakah si orang tua ini bermain-main, hanya gurauan, ataukah serius. Oke, bye. Terima kasih hari ini.